Sinyal kekalahan. Sebelum lanjut, lihat video ini dulu. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng, itu dipilih. Jangan asal begitu. Yang ketiga kalinya dalam forum publik, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bicara politik. Padahal dia adalah Menteri Agama. Entah apa motifnya. Tetapi insting saya menangkap apa yang dilakukan oleh Yakut ini sudah benar untuk memang menyerang salah satu pasangan Pilpres, Anies Caimin. Jika dilihat dari background, karena peristiwa seperti ini tidak berdiri sendiri, alias ada penyebabnya, yakni setiap Anies Caimin dapat aliran dukungan yang besar seperti yang terjadi di Makassar, di mana pendukung mereka tumpah ruah di lokasi kegiatan, maka inilah reaksi yang akan dibuat oleh Yakut. Bukan pertama kali, ini yang ketiga kalinya. Saya yakin, insting saya, ini adalah tanda yang sangat pasti kalau sinyal kekalahan bagi calon yang dilindungi oleh Yakut makin menurun dan berbahaya. Untuk itu, Yakut pasang badan untuk menyindir ketua dari partainya sendiri, yakni PKB. Saya memprediksikan upaya Yakut akan menyerang partainya sendiri akan terjadi lagi di masa mendatang. Jangan pilih capres yang memainkan politik identitas seperti di Pilgub lalu. Itu omongan buzzer. Lagi-lagi Menteri Agama ikut berperan serta dalam penggiringan opini terkait dengan Pilpres nanti. Saya rasa seorang Menteri Agama nih urusannya apa ya? Kalau bicara tentang Menteri Agama, harusnya pada saat adanya kasus kemarin Panji Gumilang, kenapa beliau tidak bersuara? Kok terkait sekarang Pilpres malah ikut-ikutan? Menteri Agama tuh harusnya mendoakan bagaimana nanti di politik nanti tidak ada adu domba, tidak ada pecah belah. Harusnya Menteri Agama tuh buat doa kebangsaan biar politik nanti dilakukan secara damai, bukannya malah menggiring opini. Saya begini, Bugono mengarahkan supaya jangan memilih yang si A, si B, yang ganteng, yang ini, yang itu. Astaga. Harusnya seorang Menteri Agama tuh mencerminkan bagaimana mengayomi semua perbedaan pilihan yang ada di negara ini dan kemudian mendoakan agar Pilpres nanti itu berjalan dengan baik dan jangan menimbulkan kegaduhan. Bukan malah menggiring opini yang dapat menimbulkan paradigma-paradigma baru, pandangan-pandangan baru yang akhirnya menimbulkan perpecahan. Saya harap ya udah Pak Menteri fokus dengan urusan Kementerian Agama terkait dengan Pilpres, biarkanlah itu urusan daripada KPU. Jadi ya semoga ini statement terakhir ya, jangan sampai ada lagi Pak Menteri dalam kesempatan-kesempatan lain masih terus berbicara tentang Pilpres. Si Yakut ini makin lama makin lucu. Dia bisa menjadi Menteri Agama pun bukan karena kepintaran atau keilmuan dia. Dia lupa dia berasal dari mana. Dia itu bisa menjadi Menteri Agama karena ikut gerbong Banser. Kalau misalkan tidak ada gerbong Banser, ya bukan siapa-siapa. Ada yang tahu, mas-mas ini menteri atau buzzer ya? Ada yang tahu nggak ya ini menteri apa ya? Kok mirip buzzer? Ikut cawe-cawe, menggiring opini supaya tidak memilih A untuk memilih B. Jangan memilih yang ganteng dan manis di mulut. Jangan memilih calon yang dekat dengan orang-orang radikal. Ini maksudnya apa coba? Udah Menteri Agama itu harusnya jangan ikut menggiring opini. Urusi saja masalah keagamaan, kerukunan antara beragama. Urusi masalah kuota haji dan sebagainya. Jangan ikut menggiring opini untuk tujuan politik tertentu. Ini udah nggak beres namanya. Ya maaf ya, mirip buzzer. Saya akan coba tanggapi pernyataan dari Menteri Agama ya. Dari era Pak Harto dulu ya, kalau dari dulu ya, sebelum Jokowi ya, kalau pilih menteri, pilih apa itu pasti atas pengetahuan rakyat ya. Tapi yang jadi Menteri Agama ini saya nggak tahu ya dia Menteri Agama apa, ngerti saya. Soalnya apa ya, dia juga nggak bisa bahasa Arab, dia nggak paham tentang hukum-hukum Islam ya. Jadi repot ya kalau punya menteri seperti. Saya nggak tahu itu mungkin menteri di luar agama Islam ya. Kalau kami mau memilih ya,
Sayang sih ya waktu pemilihan menteri itu, menteri untuk agama ya, Jokowi memilihnya sendiri tanpa sepengetahuan rakyat, tanpa ada komunikasi sama rakyat siapa yang cocok, siapa yang pantas jadi menteri agama ya. Kalau kami boleh memilih, kami akan pilih yang menteri yang tahu tentang agama, tahu tentang hukum agama, dan bisa berkomunikasi di dalam bahasa Arab, ya, biar gampang, enak gitu loh. Kalau kita memilih pemimpin, memilih menteri ya yang tidak paham tentang agama Islam, ya susah, ya. Makanya kami rakyat ya, umat Islam khususnya, kami nggak tahu nih Yakut ini menteri agama mana, ya karena ini pilihannya Jokowi ini, ya tanpa ada komunikasi sama rakyat, tiba-tiba muncul jadi menteri, ya. Orang di lingkungannya dia sendiri yang jadi menteri, padahal dia tidak paham tentang hukum Islam, ya. Kita lihat Yakut kemarin ya, saat berkomunikasi dengan bahasa Arab dia hanya bisa melihat, dia tidak tahu apa-apa. Untung ada terjemahannya di sampingnya menampingi dia, ya. Gitu aja ya menteri ya. Kalau kami dikasih pilihan, kami sebagai umat Islam, kami tidak akan milih menteri yang tidak paham tentang hukum Islam, ya, yang tidak memakai hukum dalam Islam, ya. Jadi itu aja. Kalau Pak Anies yang jadi menteri, aduh akan lebih pinter Pak Anies mengatur, karena Pak Anies menguasai tentang hukum Islam, tahu tentang bacaan, tahu dengan bahasanya, menguasai ininya, ya akan lebih ini ya. Ini udah nggak ganteng, huruf lagi, ya apa bangganya. Kami sih umat Islam nggak bangga ya. Kami bangga punya menteri kalau dia menguasai hukum Islam, menguasai segala hal tentang agama Islam, ya, dan merangkul semua agama, karena memang tugas itu tugas menteri ya. Jangan pilih kasih ya. Sedikit tidaknya kalau udah berpeci, udah pasti menteri itu dibilang menteri agama kan, menteri agama pakai peci kan, cuma di Islam ya pakai peci ya. Ya udah pasti tahu ya tentang Islam, tapi ini beda kita yang kita lihat, malah kita kami umat Islam tidak menganggap ya menteri, ya kami menjalani, karena enggak kayak dulu ya. Dulu menteri agama itu luar biasa dengan pasehnya, dia berdoa dengan pasena, dia memaparkan yang terhak dan batil itu luar biasa. Ini menteri pilihan Jokowi ini saya nggak tahu ya, bingung saya ngelihatnya. Karena saya bertanya-tanya dalam hati, ini menteri-menteri agama mana, saya nggak tahu, bingung saya ya. Kalau kemarin saya lihat ini Yakut ini ya, berbincang-bincang dengan orang Arab ya, tapi cuma dia mangut-mangut tok. Ya, untung ada terjemahannya di sampingnya, dia bisa paham tuh bahasa. Ya, itu aja jawaban dari saya ya. Ya makanya kalau kita mau mencela orang, mengkritik orang, kita harus ngaca pada diri kita sendiri dulu. Kita udah beres apa belum, gitu loh. Nah kalau kita sendiri sudah tidak beres, menjabat ya, nggak usah ngeritik orang lain. Ya, Pak Anies itu dibutuhkan oleh rakyat, khususnya kami ya. Kami sangat membutuhkan Pak Anies untuk membangun negara ini, membangun ekonomi dan persatuan, membangun kemanusiaan dan keselamatan ya antara sesama umat ya. Di dalam hukum agama Islam kita boleh toleran. Toleran itu sangat diajarkan oleh agama Islam. Tapi toleran tidak akan membuat orang itu bodoh ya, sampai menyamakan semua agama. Karena orang Islam tahu Tuhan itu satu ya. Ajaran dan hukum dalam agama itu berbeda. Dalam toleran agama Islam adalah kita membiarkan orang agama lain menjalani ibadahnya, ritualnya dengan baik tanpa diganggu. Begitu juga sebaliknya, mereka juga harus menghormati ritual agama kami. Bagaimana dengan hukum-hukum dalam agama kami? Ya, itu toleran namanya. Kalau kita toleran terus langsar kita menyatukan agama, menyamakan semua agama, itu bukan toleran, namanya goblok gitu. Ya. Tapi kami tidak akan terkecoh siapapun yang jadi menterinya, karena kami tidak mau sesat ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, itu sudah cukup buat kami. Kami toleran adalah membiarkan saudara-saudara kami di luar Islam menjalani ibadahnya, ritualnya dengan baik, bahagia dengan agamanya. Selama kalian tidak mengganggu agama kami, maka kami biarkan. Kalian paling aman di Indonesia ini ya, didampingi oleh umat Islam, sangat-sangat nyaman ya. Coba kita lihat di luar sana orang Islam, apa mereka aman? Tidak. Jadi itu aja ya. Jadi kita pilih pemimpin harus sesuai dengan ini. Kamu mau ganteng, mau cerdas, mau apa, belum tentu kamu sholat walaupun kamu jadi menteri ya. Kalau Pak Anies sudah pasti dengan sholatnya, dengan bacaannya. Sering kita lihat Pak Anies memimpinkan doa luar biasa. Saya belum lihat itu menteri. Kapan terlihat menteri ini memimpinkan doa, berdoa untuk ini? Seharusnya 17 Agustus kemarin sebagai menteri agama ya, atau Maulid Nabi, harusnya kamu mampu lah membimbing rakyat umat Islam untuk berdoa. Tapi belum pernah lihat.
Kapan ngeliatnya? Kalian pernah lihat nggak menteri ini memimpin doa? Kan tidak. Nah, lihat Pak Anies, luar biasa tuh. Saya tahu dia nyindir Pak Anies, ya. Seharusnya kita malu ya, kita jadi menteri ya, diangkat oleh Jokowi ya, tanpa sepengetahuan rakyat, tanpa ada komunikasi sama rakyat ya. Sebelum kita ngomong, kita harus ngaca, kita lihat keadaan kita. Terlalu banyak kita mengkritik orang lain, kita lupa ada noda dalam diri kita sendiri ya. Jadi itu aja.